Halo, jumpa lagi dengan saya Mulyono. Kita akan membahas mengenai mata kuliah Business Economics dengan topik bisnis di pasar yang kompetitif. Perubahan permintaan atau penawaran ya menyebabkan pasar menyesuaikan diri. Nah, setiap kali perubahan tersebut terjadi, ketidakseimbangan atau disequilibrium ya, yang dihasilkan akan membawa perubahan harga secara otomatis, sehingga mengembalikan keseimbangan ya, atau equilibrium, ya, yaitu keseimbangan permintaan dan penawaran. Ya. Bisnis di pasar yang kompetitif ya, ini hukum permintaan. Ya. Jumlah barang yang diminta berperiode waktu akan turun ketika harga naik, dan permintaan naik ketika harga turun. Hal-hal lain yang lainnya ya sama atau ceteris paribus ya. Jadi maksudnya hal lainnya dianggap tetap. Nah, jadi misalnya kalau harga naik ya permintaan turun, dan sebaliknya. Kalau harga turun ya permintaan naik ya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih efek perubahan permintaan dan penawaran? Misalnya nih naiknya permintaan. Bagaimana nih naiknya permintaan? Maka akan menyebabkan harga naik. Lalu selanjutnya kuantitas yang ditawarkan juga naik. Misalnya ini contohnya ya, menjelang hari raya nih misalnya. Menjelang hari raya, misalnya permintaan akan baju ya, pakaian meningkat. Maka harga-harga baju naik gitu ya misalnya ya. Nah, maka pedagang-pedagang rame nih jualan. Ya, artinya kuantitas yang ditawarkan juga meningkat. Nah, bagaimana kalau permintaan turun? Ya, maka biasanya harga ya ikutan turun karena apa? Kuantitas supply yang ditawarkan juga menurun ya. Ya, mungkin contohnya tadi ya, setelah mungkin hari raya selesai, mungkin yang beli pakaian juga udah mulai stabil atau udah mulai berkurang, ya, maka si pedagang-pedagang juga udah mulai sedikit berkurang juga, sehingga harga-harga juga kembali mungkin diskon gitu ya, turun. Nah itu, jadi dan seterusnya ya, misalnya kalau peningkatan supply, maka harga akan turun. Nah, juga kalau misalnya penurunan supply atau penurunan dari penawaran, maka harganya naik. Nah itu contoh efek perubahan permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana nih hubungan antara permintaan dan harga? Nah, bagaimana nih? Jadi kalau hukum permintaan itu ya, ketika harga barang naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Misalnya nih, kenapa nih? Karena misalnya ada alasan, misalnya dari efek pendapatan ya, misalnya juga ada efek substitusi. Nah, samping itu juga dapat dijelaskan melalui kurva permintaan. Kurva permintaan kalau kita lihat dia memiliki downward atau sloping ya, atau misalnya arah yang menurun. Nah, jadi tadi kita bahas mengenai permintaan ya. Jadi penentu permintaan yang lainnya yang misalnya selera. Nah, mengenai selera, misalnya mengenai selera terhadap barang tertentu, atau misalnya selera terhadap pakaian tertentu. Kalau lagi misalnya naik ya, misalnya. Lalu juga misalnya jumlah dan harga barang pengganti. Ada nggak nih barang pengganti? Misalnya kalau yang ini agak susah barangnya, bisa diganti. Ada juga jumlah dan harga barang yang sebagai pelengkap. Nah, barang pelengkapnya nih ada nggak? Seperti itu ya. Misalnya ya. Juga mengenai pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, tentu saja mungkin masyarakat memiliki dana yang lebih ya untuk membeli. Lalu juga distribusi pendapatan. Nah, contohnya
mengapa harga di kota mungkin dengan yang di luar kota mungkin bisa berbeda karena distribusi pendapatannya. Lalu juga dengan harapan, bagaimana orang berharap nih misalnya, oh mungkin dengan membeli sekarang nanti di masa depan harganya naik misalnya, dan mungkin lainnya. Hubungan antara penawaran dan harga. Nah, ketika harga naik, maka perusahaan memasok lebih banyak, perlu mengeluarkan biaya unit tambahan. Semakin tinggi harganya, semakin menguntungkan, maka perusahaan beralih dari barang yang kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang, perusahaan baru akan didorong untuk memasuki pasar, maka pasokan akan meningkat. Nah, ini contohnya ya. Contohnya yang lagi tren sekarang nih ya, anak-anak main lato-lato tuh, ya kan, lato-lato. Nah, maka karena permainan lato-lato sedang tren saat ini, ya, maka perusahaan-perusahaan mainan memproduksi mainan tersebut. Karena kalau misalnya permintaan naik, jadi penawarannya juga bisa lebih banyak ya untuk permainan tersebut. Penentu supply atau penawaran misalnya ya ada biaya produksi, profitabilitas ya untuk produk tersebut. Lalu kemudian juga ada fluktuasi. Lalu tujuan produsen. Nah, harapan produsen nih misalnya, barang tertentu nanti trennya masih akan naik, maka mungkin suplainya mungkin tetap diproduksi dengan lebih banyak. Ada juga jumlah pemasok. Nah, berapa nih jumlah pemasoknya? Kalau jumlah pemasoknya masih sedikit, ya mungkin suplainya masih akan terus bertambah dan lainnya. Demikian pembahasan kita untuk topik kali ini. Sekian, terima kasih.